Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elta Andea. Baiklah, saya akan menjelaskan kebijakan masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terbagi menjadi empat, yaitu bidang pertahanan, bidang keuangan, bidang pemerintahan, dan bidang sosial. Dalam bidang pertahanan yaitu membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa atau rodi. Di setiap 7 km dibangun pos jaga dan membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahanannya di Kalijati, Bandung. Dalam bidang keuangan yaitu mengeluarkan mata uang kertas dan menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta atau partikulir yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda. Dalam bidang pemerintahan yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai seorang kepala daerah dan memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kepala ke Welterreden atau sekarang Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Dalam bidang sosial yaitu membiarkan praktik perbudakan dan mewajibkan rodi bagi rakyat pribumi. Yang kedua yaitu kebijakan politik. Kebijakan politik terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem politik tanam paksa. Tanam paksa adalah istilah dari kaum liberal yang anti kultur stelsel, usaha pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan cara-cara paksaan. Sistem tanam paksa ini diterapkan oleh Van de Bos, seorang pemimpin Belanda di wilayah Jawa yang berpangkat gubernur jenderal pada tahun 1830 sampai 1870. Hal ini awalnya disebabkan oleh dibubarkannya VOC dan kekosongan kas negara serta hutang yang sangat besar dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Pada masa diberlakukannya sistem tanam ini, tanah rakyat yang awalnya milik pribadi diambil dan dikuasai oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan sebagai lahan tanam paksa, di mana tanah rakyat tersebut wajib ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa yang jenisnya telah ditentukan oleh pemerintah Belanda, seperti kopi, gula, teh, dan tembakau. Hasil dari tanam paksa tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda dan dihargai sangat rendah sehingga segala hasil keuntungan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua yaitu sistem liberal. Kemenangan Partai Liberal dalam pemilu di Belanda mengakibatkan berubahnya sistem politik di negara tersebut menjadi politik liberal. Hal ini baik langsung maupun tidak langsung tentu memberi pengaruh terhadap negara-negara di jajahan Belanda, salah satunya Indonesia. Sistem tanam paksa sejak tahun 1830 harus dihapuskan karena sangat bertentangan dengan paham kebebasan yang dibawa oleh politik liberal. Pada tahun 1817 dapat dianggap sebagai batas akhir dari sistem tanam paksa. Pada tahun tersebut juga dikeluarkan undang-undang yang sangat penting yaitu Undang-Undang Agraria yang mengatur cara-cara pengusaha swasta memperoleh tanah dan Undang-Undang Gula yang mengatur pemindahan perusahaan-perusahaan gula ke tanah swasta. Yang ketiga yaitu politik etis. Diterapkannya politik etis di awal abad ke-20 Masehi sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik etis kolonial Belanda ini awalnya tak kalah dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan intelektual, politis, dan rohaniawan di Belanda. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Pieter Borsov dan Van de Venter ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang. Perubahan sosial dan budaya. Dalam bidang sosial, yaitu pengaruh kehidupan Belanda yang menganut agama Kristen dan Katolik yang mempengaruhi budaya Indonesia yang berlatar belakang sebagai agama Hindu dan Buddha membuat masyarakat mendirikan gerakan agama Kristen dan Katolik. Dalam bidang budaya, yaitu masuknya bangsa Belanda mengakibatkannya adanya pengaruh budaya dari bangsa Barat. Budaya Barat mulai mempengaruhi budaya lokal Indonesia dengan adanya penyebutan beberapa kata yang merupakan gabungan dari bangsa Belanda dengan bahasa Indonesia yakni kata serapan. Selain itu mulailah muncul tari internasional yaitu dansa.
dan arsitektur bangunan yang menyerupai bangunan Belanda seperti pada bangunan Kota Tua Jakarta. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.